Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan kuliah kita untuk pertemuan yang kedua ya. Kuliah evaluasi proyek yang kita akan bahas setidaknya ada 3 hal, yaitu aspek-aspek dalam evaluasi proyek, yang kedua jenis analisis proyek, dan yang ketiga identifikasi biaya dan manfaat proyek. Tujuan evaluasi proyek pada dasarnya ini kita sudah bahas minggu sebelumnya ya, yaitu sebagai upaya untuk memperbaiki terhadap penilaian investasi. Jadi sebelum proyek akan dilaksanakan atau dikerjakan, terlebih dahulu perlu diadakan perhitungan-perhitungan besarnya biaya serta berapa besarnya manfaat yang akan dihasilkan dari proyek tersebut. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan aspek-aspek terkait dengan setiap proyek yang akan dikerjakan. Aspek-aspeknya setidaknya ada 6 ya. Yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek instruksional, yang ketiga aspek organisasi, dan yang keempat aspek komersial, yang kelima aspek finansial, dan yang keenam aspek ekonomi. Nanti kita fokusnya di aspek ekonomi dan aspek finansial. Kita bahas satu persatu. Aspek teknis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan atau operasional. Dan nanti pelaksanaan proyek seperti apa? Nah ini nanti perlu dipertimbangkan. Nah pada hakikatnya analisis dalam aspek teknis ini merupakan analisis mekanis, walaupun semua aspek dari teknologi yang digunakan pada proyek bersangkutan juga harus diperhitungkan ya. Berikutnya aspek instruksional atau manajerial atau administrasi. Aspek ini menyangkut kemampuan staf atau sumber daya manusia yang berada dalam suatu proyek untuk menjalankan administrasi kegiatan dalam ukuran besar atau large scale activities. Adapun keahlian manajemen hanya dapat dievaluasi secara subjektif. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian yang khusus, dikhawatirkan akan terjadi pengambilan keputusan yang kurang baik dalam suatu proyek yang direncanakan itu. Ya, jadi ini lebih menyangkut pada aspek staf dan sumber daya manusia, yang termasuk aspek manajemennya ya. Nanti bagaimana manajemen proyek ini bisa menjalankan administrasi kegiatan dalam skala usaha yang besar. Aspek organisasi berbeda dengan aspek manajerial. Aspek organisasi perlu diperhatikan hubungan antara organisasi proyek dengan unsur-unsur pemerintah. Nah, jadi ini sifatnya kemitraan. Apakah wewenang dan tanggung jawab cukup jelas? Bagaimana dengan persiapan pelatihan? Dapatkah pengeluaran dilakukan dengan cepat? Nah, ini menuntut pelaksana proyek bisa berkoordinasi dengan unsur-unsur pemerintah. Berikutnya adalah aspek komersial. Terkait dengan usaha mencari keuntungan, maka aspek komersial ini perlu diperhatikan. Ya, nanti apa saja perlu diperhatikan? Pertama adalah pemasarannya bagaimana, survei bahan baku atau jasa yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek itu juga perlu dilakukan. Nah, kondisi-kondisi pasar harus diperhatikan dalam memutuskan mengenai jadi tidaknya suatu proyek. Ini yang penting, sehingga nanti proyek itu benar-benar menguntungkan ya. Walaupun dalam evaluasi proyek menguntungkannya dilihat dari sisi manfaat sosial. Aspek berikutnya adalah aspek finansial, berkaitan dengan masalah keuntungan pendapatan yang diperoleh suatu proyek terkait dengan pendanaan yang sudah dikeluarkan untuk proyek itu. Jadi aspek finansial ini erat hubungannya dengan revenue earningnya. Nanti ketika proyek itu ada, nanti kita berbandingkan dengan pendanaan yang sudah dikeluarkan, dan harusnya memang secara finansial menguntungkan. Hal ini berkaitan dengan masalah apakah proyek yang bersangkutan sanggup menjamin dana yang dibutuhkan, dan apakah sanggup membayar kembali, serta apakah proyek tersebut bisa menjamin kelangsungan hidupnya secara finansial. Ini lebih mengarah ke korporasi sebenarnya, tapi tidak masalah, ini juga bisa dijadikan dasar untuk menghitung manfaat ya secara keseluruhan. Nah, dalam aspek finansial juga ini dilihat juga terkaitannya dengan biaya-biaya pasca yang diperkirakan akan muncul berdasarkan analisis teknis dan bagaimana perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dari hasil penjualan yang berdasarkan analisis komersial tadi. Pertimbangannya harus dilihat pengaruh finansial terhadap usaha, dan analisis finansial harus dihubungkan dengan hasil yang diperoleh untuk kepentingan umum atau organisasi komersial seperti koperasi, bank, ataupun penyalur-penyalur swasta.
Jadi ini juga perlu jadi pertimbangan ya, sehingga nanti ditemukan sisi efisiensinya, sehingga nanti proyeknya lebih menguntungkan. Aspek ekonomi, selain aspek-aspek yang tadi ya, maka perlu juga dipertimbangkan apakah proyek tersebut akan banyak membantu dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar hingga penggunaan sumber-sumber produksi yang dibutuhkan bisa dibenarkan. Nah, ini dibutuhkan analisis ekonomi. Analisis ekonomi dimulai dengan analisis finansial terlebih dahulu ya. Kita memperkirakan labanya sebesar apa, kemudian membuat beberapa penyesuaian untuk menyesuaikan hasilnya menjadi suatu perhitungan sosial atau social accounting untuk perekonomian secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya kita tetap menggunakan analisis finansial plus analisis yang lainnya ya, sehingga nanti ketemu secara menyeluruh yang kita hitung dengan social accounting namanya, kita perhitungan sosial. Nah, berikutnya apa bedanya? Tadi kan kita ada aspek finansial dan ada aspek ekonomi. Nah, berikutnya untuk menganalisis suatu proyek ya, setidaknya ada dua analisis, yaitu analisis finansial dan analisis ekonomi. Nah, analisis finansial ini lebih dari lebih dilihat dari sudut pandang orang atau penanam modal dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Nah, yang diperhatikan adalah hasil untuk modal saham atau equity capital yang dalam proyek. Hasil disebut dengan preferred return atau keuntungan pribadi. Ini analisis finansial. Sedangkan analisis ekonomi, ini proyek dilihat dari sudut perekonomian secara keseluruhan. Yang diperhatikan ialah hasil total atau produktivitas dan keuntungan dari keseluruhan sumber yang digunakan pada proyek untuk masyarakat tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber dan siapa yang menerima manfaat. Nah, hasilnya itu disebut dengan social return atau the economic return. Ini perbedaan antara analisis finansial dan analisis ekonomi. Nah, ini kita lebih rinci lagi perbedaannya apa antara analisis finansial dan analisis ekonomi. Maka dari sisi harga, ini kalau analisis finansial ini harga pasar, sedangkan analisis ekonomi ini shadow price. Ya, harga ini shadow price itu apa? Ini harga menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur-unsur biaya maupun hasil. Nah, biaya dalam analisis finansial itu merupakan biaya bagi penggunaan input dalam proyek. Ini termasuk nilai pengeluaran yang digunakan untuk membayar input tersebut ya. Sedangkan dalam analisis ekonomi, biaya itu merupakan input suatu proyek yang sifatnya adalah nanti kita bandingkan dengan manfaat yang hilang bagi perekonomian. Jadi tidak hanya menghitung tadi ya, menghitung biaya penggunaan input saja, tapi lebih juga memasukkan unsur opportunity cost. Opportunity cost itu kalau satu proyek A jalan, itu kan biasa mengorbankan proyek yang lain. Nah, itu diperhitungkan juga ya, diperhitungkan juga manfaat dari proyek itu. Proyek yang lain tadi ya yang tidak dikerjakan itu juga akan hilang. Itu dimasukkan dalam unsur biaya. Nah, pembayaran transfer, dari sisi pembayaran transfer nanti analisis finansial itu ada komponen pajak. Nah, pajaknya itu merupakan biaya yang sifatnya mengurangi benefit. Tetapi kalau dalam analisis ekonomi, pajak ini tidak dikurangkan dalam perhitungan benefit karena merupakan bagian dari hasil yang diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak dianggap sebagai biaya. Berikutnya subsidi. Kalau di analisis finansial, subsidi ini sifatnya mengurangi biaya proyek sehingga akan menambah benefit proyek. Sedangkan kalau di analisis ekonomi, subsidi ini pada harga pasar harus disesuaikan untuk menghilangkan efek subsidi. Jika subsidi akan menurunkan input, maka subsidi harus ditambahkan pada harga pasar barang input. Berikutnya bunga. Nah, ini bunga ini kalau dalam analisis finansial harus dibayarkan dalam proyek karena merupakan komponen biaya dan merupakan unsur yang mengurangi benefit. Sedangkan dalam analisis ekonomi, bunga itu merupakan bunga modal yang tidak dipisahkan, dikurangkan dalam perhitungan benefit. Itu bedanya ya. Silakan nanti dibaca lebih detail dan direnungi. Nah, ada beberapa biaya finansial proyek yang tidak dihitung sebagai biaya dalam analisis ekonomi. Yang pertama adalah sunk cost. Sunk cost itu merupakan biaya yang telah dikeluarkan pada waktu lampau untuk proyek, atau biaya yang telah dikeluarkan sebelum diambil keputusan untuk melaksanakan proyek. Contohnya misalnya biaya
materai ya. Sebelum itu kan sebelum ikut tender biasanya harus dibuat proposal. Nah, itu disebut dengan sunk cost. Jadi dia belum tentu dapat proyek, tapi ketika dapat proyek dimasukkannya adalah sunk cost. Berikutnya penyusutan atau depresiasi. Nah, ini pengelolaan biaya investasi setiap tahun sepanjang umur ekonomis proyek untuk menjamin bahwa biaya modal itu perhitungan di dalam laporan. Ya, ini masuk di ya apa namanya? Terutama untuk modal-modal jangka panjang seperti mesin dan teknologi. Pelunasan hutang beserta bunganya ini juga tidak diperhitungkan dalam analisis ekonomi ya. Analisis ekonomi, walaupun dalam analisis finansial dihitungkan. Berikutnya studi teknis dan studi kelayakan. Pengeluaran terkait dengan hal ini juga tidak dimasukkan ke dalam analisis ekonomi. Nah, berikutnya kita bahas analisis biaya dan manfaat. 3 kemungkinan cara pengukuran biaya dan manfaat ini ada 3. Yang pertama adalah pengukuran secara kuantitatif dengan satuan mata uang rupiah. Yang kedua, pengukuran secara kuantitatif tanpa menggunakan satuan mata uang atau non-rupiah. Nanti jumlahnya kalau orang ya hanya berapa orang yang dipekerjakan dan segala macam ya. Nah, tidak dimasukkan dalam unsur upah. Apalagi ya, misalnya pengangguran yang diturunkan, itu jumlah-jumlah orang, jumlah-jumlah saja ya dalam satuan tapi bukan satuan mata uang. Berikutnya bisa dilakukan pengukuran secara kualitatif. Tapi ini biasanya dilakukan untuk analisis mengenai dampak ya, lingkungan ya. Itu biasanya bentukannya kualitatif. Tapi bahkan kadang ada yang sampai kuantitatif juga sih, tapi tidak sampai ke satuan rupiah. Nah, pedomannya apa dalam melakukan analisis manfaat dan biaya? Yang pertama adalah data yang berupa angka akan sangat membantu dalam membuat keputusan sehingga perlu diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Nah, plus tidak harus memaksakan untuk memberikan angka terhadap manfaat atau biaya memang sulit untuk dikuantifikasi. Jadi kalau memungkinkan ya dalam bentuk angka-angka, bahkan kalau bisa mungkin dirupiahkan ya biar fair. Tapi kalau memang tidak bisa ya sudah tidak masalah. Ya, tidak perlu dikuantifikasi, cukup diuraikan saja. Cukup diuraikan. Nah, langkahnya apa saja? Yang pertama mengidentifikasi manfaat. Yang kedua, menetapkan siapa yang mendapatkan manfaat. Yang ketiga, ini untuk manfaat ya, untuk mengidentifikasi manfaat. Saya ulangi lagi, ada 7 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi manfaat. Yang kedua, menetapkan siapa yang mendapatkan manfaat. Yang ketiga, memutus bagaimana mengukur masing-masing manfaat. Yang keempat, menetapkan data dasar perbandingan atau baseline. Yang kelima, memperkirakan apa yang terjadi. Dan yang keenam, menerjemahkan dalam unit yang sama jika memungkinkan. Dan yang ketujuh, meringkas hasil analisis. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, mengidentifikasi manfaat. Ini kaitannya erat sekali dengan hasil dari kebijakan yang telah dibuat ya. Ini harapannya memang bisa membuat kondisi jauh lebih baik. Nah, sesuatu yang jika pertama atau berkurang akan membuat situasi lebih baik. Biasanya seperti itu. Nah, contoh manfaat misalnya kecelakaan kerja berkurang, harga bagi konsumen lebih rendah, dan lain-lain ya. Nanti silakan dicermati sendiri. Langkah kedua, menetapkan siapa yang mendapatkan manfaat. Tadi manfaatnya apa saja sudah diidentifikasi. Berikutnya kita mengidentifikasi siapa yang mendapatkan. Nah, ini menentukan secara spesifik kelompok masyarakat yang mana yang menerima manfaat tersebut. Contoh pemakai jasa tertentu, produsen produk tertentu, semisal pabrik gula, petani tebu, atau kelompok umur tertentu, anak-anak usia sekolah atau manula. Kelompok masyarakat tertentu misalnya kaum perempuan atau penyandang cacat misalnya. Masyarakat pada daerah tertentu misalnya masyarakat Indonesia bagian timur. Ini contoh-contohnya ya, siapa yang mendapatkan manfaat. Ini bisa diidentifikasi berdasarkan proyek yang dilakukan. Misalnya pembangunan irigasi, maka siapa yang menerima manfaat sudah jelas, misalnya petani. Dalam bentuk apa manfaatnya? Peningkatan produksi pertanian misalnya. Langkah yang kedua masih, nah berikutnya tentukan berapa jumlahnya masing-masing kelompok penerima manfaat tadi. Misal petani, berapa jumlah petani yang menerima manfaat. Berikutnya perhatikan manfaat langsung dan tidak langsung. Ini kita sudah bahas minggu kemarin ya. Manfaat langsung itu yang langsung diterima, manfaat tidak langsung itu yang tidak langsung diterima.
Walaupun ada satu lagi ya, manfaat tidak kentara ya, tapi manfaat tidak kentara biasa tidak diperhitungkan karena biasanya itu jangka panjang dampaknya. Berikutnya konfirmasi daftar manfaat kepada penerima manfaat. Ya, langkah ketiga, memutuskan bagaimana mengukur masing-masing manfaat. Langkahnya bagaimana tetapkan indikatornya untuk masing-masing manfaat tersebut. Yang kedua, fokus pada indikator yang mewakili manfaat atau sifatnya measurable outcomes, yaitu penerimaan yang dapat diukur. Berikutnya, gunakan indikator proxy untuk manfaat yang sulit diukur. Jadi tadi harus menggunakan proxy ya. Yang keempat, langkah keempat, menetapkan data dasar perbandingan. Baseline ini atau data dasar merupakan keadaan atau angka indikator jika tidak dilakukan tindakan atau keputusan. Ini menggambarkan kondisi tanpa tindakan untuk dibandingkan dengan kondisi dengan tindakan. Dapat berubah dengan berjalan waktu. Ini maka tetapkan perubahan meningkat atau menurun. Perkirakan laju perubahannya berapa. Langkah kelima, memperkirakan apa yang terjadi. Untuk setiap indikator, hitung perubahan yang akan terjadi. Manfaat yang dapat direalisasi sesuai compliance rate-nya seperti apa. Berikutnya rentang waktu analisis. Ini juga mencakup seluruh manfaat dan biaya. Sama untuk seluruh alternatif ya, ini juga dianalisis tentang waktu analisisnya. Berikutnya gunakan discounting jika perlu. Gunakan asas sensitivitas jika tingkat ketidakpastiannya tinggi. Ini langkah yang kelima. Langkah yang keenam, menerjemahkan ke dalam unit yang sama. Unit yang sama ini agar dapat dibandingkan antara manfaat dan biaya. Biasanya suka tidak suka akan diukur berdasarkan satuan uang ya. Bisa juga unit lainnya, tapi biasanya digunakan satuan uang karena kita sampai ke economic value ya, bukan social value. Kalau social value biasanya hanya kualitatif dalam satuan tertentu saja, tetapi kalau sudah economic value maka kita sampai ke satuan uang tertentu. Langkah ketujuh, nah, ini meringkas hasil. Step 1, daftar manfaatnya apa. Step 2, siapa yang menerima manfaat. Step 3, menentukan indikator untuk setiap manfaat. Step keempat, hitung nilai indikator jika tidak dilakukan ya nggak apa-apa, sebenarnya ini perlu baseline ya. Step kelima, perkiraan nilai indikator jika dilakukan tindakan. Step keenam, nilai diterjemahkan dalam unit pengukurannya. Hasil langkah yang ketujuh, tahapan berikutnya adalah tuliskan siapa yang mendapatkan apa pada setiap tahunnya. Catat manfaat yang belum terkuantifikasi dan berikan penilaian terbaik ke Anda. Berikutnya laporkan asumsi-asumsi yang Anda gunakan dan catatan tentang akurasi perkiraan Anda. Ini juga perlu dilakukan. Ya, perlu dilakukan. Berikutnya, setelah mengidentifikasi manfaat agar bisa dibandingkan apakah proyek itu jalan atau tidak, atau misalnya layak atau tidak, maka perlu juga dilakukan identifikasi biaya. Nah, biaya ini merupakan berapa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, nanti ada dikenal dua konsep dalam perhitungan biaya. Yang pertama adalah konsep akuntansi. Ini total pengeluaran untuk mendapatkan suatu barang ya. Nanti berarti ini kita harus bandingkan harga barang plus biaya untuk mendapatkannya berapa. Nah, ada konsep ekonomi. Nah, kalau konsep ekonomi ini perhitungan biayanya merupakan reaksi dari dampak yang ditimbulkan akibat keputusan yang dibuat. Bisa jadi nanti ukurannya salah satunya adalah pendanaan tadi secara akuntansi ya. Bisa juga dampak-dampak lainnya berdasarkan aspek-aspek yang di awal saya jelaskan. Nah, kuncinya apa dalam identifikasi biaya? Yang pertama, reaksi pihak yang terpengaruh. Misal perlu alat baru, birokrasi tambah panjang, administrasi lebih banyak misalnya. Nah, bagaimana sekarang dan bagaimana reaksinya misalnya dengan adanya proyek itu. Ini bisa dijadikan kunci dalam untuk mengidentifikasi biaya. Berikutnya identifikasi itu sendiri. Estimasi nilainya berapa. Gunakan periode yang sama dengan periode benefit biar jangan ada pengaruh inflasi ya. Berikutnya hindari double counting. Ini kenaikan biaya produksi misalnya apakah laba, gaji karyawan, harga bagi konsumen, harga bagi pemasok ini juga dipertimbangkan ya. Lanjutkan. Langkah-langkahnya juga sama, ada 7. Yang pertama mengidentifikasi biaya akibat diterapkannya keputusan. Yang kedua menetapkan siapa yang menanggung biaya. Yang ketiga memutuskan bagaimana mengukur biaya. Yang keempat menetapkan dasar perbandingan atau baseline. Yang kelima memperkirakan apa yang terjadi. Yang keenam menerjemahkan dalam unit yang sama. Ini yang juga memungkinkan.
Yang ketujuh, meringkas hasil yang diperoleh untuk masing-masing alternatif. Biaya bagi konsumen. Oke, yang tadi langkah-langkah tadi 7 hampir mirip dengan manfaat ya. Nanti silakan diproksikan saja dengan mengidentifikasi manfaat. Berikutnya biaya bagi konsumen. Ini konsumen berkepentingan dengan harga, kualitas, dan ketersediaan barang ini. Terus berikutnya perhatikan biaya total yang harus ditanggung oleh seluruh konsumen. Dilihat dari ada tidaknya reaksi demo, ini bukan ukuran ya. Ada tidaknya reaksi demo atau demo itu bukan ukuran untuk perhitungan biaya. Pemerintah perlu menyuarakan suara konsumen. Nah, respon konsumen bisa dalam bentuk tindakan ekonomi. Contohnya mengurangi pembelian, penyelundupan, menghindari pajak. Berikutnya perhatikan elastisitasnya. Nah, biaya bagi produsen dunia usaha ini keterkaitannya adalah apakah keputusan akan mempengaruhi efisiensi dan kemampuan meningkatkan produktivitas. Apakah keputusan dari proyek tadi akan mempengaruhi kemampuan inovasi dan adaptasi dengan kondisi pasar. Berikutnya perlu dijawab juga apakah keputusan akan menyebabkan perusahaan di Indonesia terbebani dengan tuntutan yang tidak dihadapi pesaing luar negeri. Atau apakah keputusan menyebabkan tingkat persaingan antar perusahaan menurun. Ini contoh-contoh ya untuk mengidentifikasi biaya bagi produsen. Biaya bagi pemerintah, ini setiap keputusan perlu dijalankan dan dimonitor. Perhatikan biaya operasional, administrasi, pelaksanaan, biaya perlengkapan atau peralatan. Meskipun tidak ada dana dari APBN, perhatikan juga apakah cost recovery yang harus ditanggung oleh pemakai. Ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, berikutnya kita bandingkan antara manfaat dan biaya. Hal yang perlu disampaikan adalah alternatif mana yang terbaik. Apakah manfaatnya lebih melebihi biayanya? Ya, kita bisa lihat dari BC ratio atau benefit cost ratio atau pakai net present value. Berikutnya, jawaban pertanyaan tersebut bisa dilihat dari yang pertama, melakukan diskonto jika perlu. Yang kedua, mengkaji distribusi manfaat dan biaya. Dan yang ketiga, menilai tingkat reliabilitas hasil analisis. Ya, ini untuk membandingkan manfaat dan biaya. Ini contoh dari BC ratio ya. Di sini tadi manfaatnya bisa sampai tahun pertama spesial 0 karena belum baru dilaksanakan. Sedangkan biayanya keluar 1000, tahun ke-1 500 dan seterusnya ya. Sehingga total manfaatnya 2700 atau dari biayanya nih dari 1000 turun jadi 100, 100, 200, 100, 100 misal biaya pemeliharaan tahun ke-1 sampai tahun ke-5 misalnya. Jadi total 1600 sehingga kalau kita rasiokan ini lebih dari 1. Kalau lebih besar manfaat biaya biasanya proyeknya go atau layak dilakukan. Nah, nanti kita bahas net present value ini sebagai dasar untuk mengetahui net present value dalam kriteria investasi evaluasi proyek. Nah, nanti itu pertemuan terakhir kita bahas. Nah, net present value merupakan selisih uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan dengan memperhatikan time value of money. Time value of money ini diasumsikan bahwa nilai uang itu bergantung dari waktu. Filosofinya uang saat ini 1 juta misalnya saat ini lebih baik dibandingkan uang 1 juta yang akan datang. Kenapa? Karena 1 juta yang akan datang itu banyak resikonya, salah satunya ada inflasi. Ya, maka ini harus dikonversikan dalam discount rate atau dalam tingkat suku bunga. Nah, rumus untuk menghitung present value itu, ini present value sama dengan C1 ya. Ini C1 ini uang yang diterima di tahun ke-1 dibagi dengan 1 plus R. Ya, ini R-nya discount rate atau cost of capital. Nah, kalau C0 ini jumlah uang yang diinvestasikan. Ini adalah pengeluaran, maka menggunakan bilangan negatif ya. Kenapa? Biar nanti kalau dijumlahkan dia jadinya antara positif, manfaat, dan negatif itu biaya. Ini contohnya ya, nanti silahkan diamati sendiri. Sebenarnya manfaatnya 0, maka present value-nya ketika 10% ya, hanya 1% value manfaatnya, 0% value biayanya 1000 karena dia 1000 ya. Berikutnya tahun kedua, ini present value manfaatnya sekian ya, dengan 500 di present value kan dengan tingkat suku bunga 10%. Maka nanti dapatnya sekian dan seterusnya. Nah, tadi jumlah present value manfaatnya sampai 2000 sekian, present value biayanya sampai 1454 sekian. Ini lebih relevan dibandingkan perhitungan benefit cost ratio dalam angka mutlak ya, belum di net present value kan.
Ya, jadi nanti kita lebih tahu, oh ternyata lebih besar manfaatnya dibandingkan biaya, sehingga kesimpulannya proyeknya layak dilakukan. Ini contoh analisis biaya manfaat yang sederhana. Contohnya ini teknologi asli bank Kementerian Pekerjaan Umum membuat box tersier ya. Ini manfaatnya dinas terkait irigasi P3A. Bentuk manfaatnya apa? Penurunan biaya operasional, contohnya pencurian pintu besi pada teknologi sebelumnya. Bagi P3A berkurangnya konflik pembagian air. Terus bagi petani misalnya saluran irigasi lebih lancar, produktivitas pertanian lebih tinggi misalnya ya. Nanti ini teknologinya seperti ini, cleaning saluran air dan dinas terkait untuk manfaatnya beberapa ini juga sama contohnya. Nah, ini contoh tabel perhitungan ininya ya, cost benefit rasionya seperti ini. Silahkan nanti amati sendiri. Nah, berikutnya panduan penggunaan biaya manfaat dan pengambilan keputusan seperti apa saja. Yang pertama, siapa yang diuntungkan dan siapa dirugikan oleh masing-masing alternatif. Ini perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan. Apa bentuk manfaat yang diterima dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang terkena pengaruh diterapkannya keputusan. Dan bagaimana masing-masing manfaat dan biaya tersebut dapat diukur. Yang ketiga, berapa besarnya masing-masing manfaat dan biaya tersebut di atas dibandingkan dengan baseline yang digunakan. Maka harus ada ukuran kuantitatif atau kualitatif. Berikutnya dengan memperhitungkan seluruh manfaat dan biaya, baik yang dapat dikuantifikasi ataupun tidak, apakah manfaat masing-masing alternatif melebihi biaya atau sama atau sebaliknya. Nah, untuk semua alternatif yang layak tadi, alternatif mana yang memiliki rasio manfaat dan biaya yang tertinggi. Jadi kita asumsikan proyeknya ada banyak, maka kita identifikasi langkah-langkahnya semuanya. Semua dari proyek itu berdasarkan langkah-langkah identifikasi manfaat dengan langkah-langkah identifikasi biaya. Nah, baru kita bandingkan mana yang paling layak untuk dikerjakan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. So, mohon maaf. Nanti saya akan kirimkan umpan baliknya juga. Harap dikerjakan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.